hadirkan jingga yang cemerlang, seperti hangatnya sang mentari, ku tersenyum menikmatinya. Ku ukir semua mimpi-mimpiku dalam angan-angan yang indah. Ku berjuang dari rasa sakit. Pelajaran hari ini Ibu Fitriah pada pagi hari tadi? Pembelajarannya baik, alhamdulillah berjalan lancar, cuma tidak seperti biasanya ya, karena ada hal lain yang pembelajaran yang tidak tersalurkan, tersampaikan dengan baik, gitu. Oh ya, baik. Berarti kurang menarik ya buat anak-anak dan kurang Iya, semangat tentunya ya. iya Uh, betul, Bu. Menurut Ibu Fitriah, kegiatan pembelajaran yang baik itu yang bagaimana, Bu? Pembelajaran yang baik itu menurut saya pembelajaran yang di mana murid bisa aktif, bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran, sehingga kegiatan berjalan dengan dengan efektif tentunya, dan pada akhirnya tujuan pembelajaran akan dapat tercapai dengan baik, begitu Bu. Oh, begitu. Ya. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik, jika saya beri range angka 1 dari 10, menurut Ibu Fitriah itu kegiatan pembelajaran yang telah Ibu Fitriah lakukan itu berada pada angka berapa, Bu? Menurut saya kalau misalkan di range dari angka 1 sampai 10, saya berada pada posisi angka 6 sampai 7. Karena apa? Hmm. Karena ada sebagian siswa yang kurang aktif atau tidak aktif dan tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran, Bu. Tidak seperti Oh, biasanya. ya. Oh, begitu ya. Ya, tentunya dari angka tersebut untuk mencapai angka 10 itu ada hambatan tentunya ya, Bu Fitriah ya. Dengan Iya. hambatan tersebut yang Ibu Fitriah rasakan sehingga belum bisa mencapai angka 10 itu bagaimana hambatannya? Iya, seperti hal yang sudah saya katakan tadi, Bu, bahwa hambatan yang saya alami yaitu menurunnya minat belajar murid pada kegiatan pembelajaran, di mana murid kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran dan kurang fokus saat mengikuti pembelajaran di kelas tadi, Bu, begitu. Ya, baik. Berarti hambatannya itu anak kurang aktif dan juga kurang fokus ya, Bu ya. Nah, Iya, itu kemudian kira. untuk mengantisipasi hambatan tersebut, Ibu tentunya mempunyai solusi-solusi yang akan diberikan ya, Bu ya. Nah, solusi seperti apa yang Ibu Fitriah akan lakukan? Solusi yang akan saya lakukan untuk mengatasi hambatan tadi yaitu dengan mencoba menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga murid akan merasa nyaman, murid akan merasa bersemangat untuk Ya. mengikuti pembelajaran di kelas, dan juga saya mencoba untuk memenuhi semua kebutuhan murid ya, untuk memenuhi semua kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda tentunya, sesuai dengan kesiapan dan profil belajarnya, Bu, begitu. Oh ya, baik. Sepertinya memang kita itu harus uh, mencari solusi bagaimana untuk menghadapi murid yang kurang aktif tentunya ya, Bu Fitriah. Iya, iya. Kemudian seberapa mungkin solusi tersebut dapat Ibu Fitriah lakukan dengan keadaan pembelajaran yang ada di sekolah Ibu? Seberapa mungkin, tentu saja sangat mungkin sekali, Bu, karena yang akan saya lakukan adalah berkeyakinan, tentu saja yang pertama
berkeyakinan bahwa suasana belajar yang menyenangkan akan dapat terwujud ya apabila kita memanfaatkan dengan sebaik mungkin dengan apa memanfaatnya itu menggunakan media pembelajaran yang ada untuk mendukung kegiatan pembelajaran tersebut sehingga perangkat pembelajaran maupun alat peraga saya bisa menggunakannya memulai dari kegiatan pembelajaran dengan terlebih dahulu dan Ya. kemudian merefleksi materi yang akan dipelajari tentunya dengan itu murid dengan permasalahannya yang terjadi ya sehingga bisa memberikan pertanyaan berupa apa pertanyaannya itu berupa pernyataan tematik untuk memancing ide dan tanggapan dari murid tersebut. Ya, ya Bu Fitri ya. Kemudian hal lain yang Ibu Fitriah lakukan atau Ibu butuhkan itu untuk mendukung rencana tersebut supaya bisa berjalan dengan lancar, itu apa saja yang Ibu butuhkan? Yang tentu banyak Bu, yang saya butuhkan ya dalam meminta dukungan yaitu yang pertama-tama tentunya dukungan dari pihak sekolah ya, yang dalam hal ini tentunya adalah kesediaan adanya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pembelajaran yang baik dan dukungan dari rekan sejawat dan juga sesama guru untuk dapat saling berkolaborasi dan juga ide bagaimana mengeluarkan ide pengelolaan pembelajaran di kelas dan yang tidak kalah pentingnya itu dukungan tentunya dukungan dari wali murid agar dapat turut serta memantau kegiatan anak-anaknya ketika berada di rumah karena bagaimanapun juga keadaan murid di lingkungan keluarga masing-masing tentunya akan sangat berpengaruh untuk kesiapan belajar siswa atau murid di sekolah. Ya, ya bagus sekali tentunya untuk melakukan hal tersebut kita tidak bisa berjalan sendiri tentunya ya Bu Fitriah ya harus berkolaborasi dan dukungan dari yang lainnya juga. Ya. Kemudian untuk hal pertama yang akan Ibu Fitriah lakukan untuk melaksanakan rencana tersebut agar tercapai sesuai dengan tujuannya itu bagaimana Bu Fitri? Hal pertama yang saya akan lakukan yaitu tentu saja dengan atasan, Bu ya. Yang pertama yaitu yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait apa-apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya terapkan dalam pembelajaran di kelas. Saya akan memetakan kesiapan dan profil belajar murid, kemudian menyusun perangkat pembelajaran RPP, memilih metode dan media pembelajaran yang saya gunakan, Bu, begitu. Ya, begitu ya Bu Fitri ya. Ya, baik. Tentunya untuk melaksanakan rencana tersebut pastinya untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran Ibu memiliki strategi ya Bu tentunya. Nah yang saya tanyakan itu strategi yang bagaimana yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Ibu Fitri ya. Iya, makasih Ibu atas pertanyaannya. Adapun untuk apa ya? Untuk strategi yang akan saya lakukan supaya terciptanya pembelajaran anak biar menjadi fokus dan nyaman yaitu saya mencoba menciptakan pembelajaran yang menyenangkan tentunya dan Ya, memenuhi semua kebutuhan belajar murid yang diantaranya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Begitu kira-kira. Nah, iya, bagus sekali itu tentunya ya, jika Ibu menerapkan pembelajaran diferensiasi. Karena pembelajaran diferensiasi itu kita akan sesuai dengan kebutuhan murid yang akan dilakukan ya Bu ya. Kemudian apa yang membuat Ibu Fitriah yakin untuk menggunakan strategi tersebut dalam pembelajaran Ibu di kelas?
yang membuat saya yakin menggunakan atau menerapkan pembelajaran diferensiasi yaitu karena pembelajaran diferensiasi ditunjukkan guna untuk memenuhi semua profil belajar murid sehingga secara teori tidak ada lagi murid yang terasingkan atau kurang bersemangat mengikuti pembelajaran dikarenakan metode yang kita gunakan tidak sesuai dengan profil pembelajarannya, Bu. Pembelajaran diferensiasi ini menurut saya juga karena akan memudahkan saya dalam memberikan materi tentunya, materi yang atau tugas yang saya kasih atau saya berikan kepada murid sesuai dengan profil pelajar mereka. Melalui diferensiasi ini juga kita bisa melalui diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan yang terakhir tentu saja menggunakan diferensiasi produk gitu, begitu. Ya, baik Bu Fitriah, semoga kita sebagai guru itu seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara ya, profil pelajar itu sesuai dengan filosofinya ya tentunya. Kemudian untuk melaksanakan strategi tersebut, antisipasi apa yang Ibu Fitriah lakukan jika muncul hambatan dalam penerapan strategi yang Ibu ambil tadi? Itu bagaimana antisipasinya? Strategi apa bila muncul ada hambatan ya Bu ya? Ya, antisipasinya. Antisipasinya. Ya, Dan ya. jika muncul hambatan, apa yang harus saya antisipasi yaitu dalam penerapannya tentunya saya akan berkonsultasi Bu dengan kepala sekolah selaku atasan saya dan selaku yang bertanggung jawab tentunya, dan juga berkolaborasi, bertukar ide dengan rekan sejawat, sesama guru, atau juga bila diperlukan saya juga berkonsultasi, sharing dengan guru-guru dari sekolah lain bila diperlukan, karena seputar praktek baik yang mereka lakukan utamanya untuk tentu saja untuk meningkatkan keaktifan dan kesemangatan belajar murid, karena agar dapat terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid tentu segala cara upaya kita tetap semangat kita lakukan sampai mencapai tujuan tentunya Bu. Ya, tentunya mudah-mudahan dengan antisipasi tersebut pembelajaran bisa berjalan dengan baik tentunya. Baik Bu Fitriah, adakah hal lain yang Ibu Fitriah butuhkan dalam melaksanakan rencana tersebut, Ibu? Hal lain dalam melaksanakan rencana tersebut tentu saja yaitu yang pertama-tama dukungan dari kepala sekolah, yang dukungan moral, dukungan materi ya tentunya, dan juga dari rekan sejawat itu sudah cukup Bu kayaknya. Iya. Oh ya, ya seperti itu ya. Kemudian Ibu kapan akan memulai untuk menjalankan strategi dan rencana Ibu tersebut? Iya, kapan saya akan memulai dan melaksanakannya yaitu secepatnya Bu, karena saya ingin permasalahan di kelas itu tidak berlama-lama ya. Jadi mudah-mudahan besok secepatnya untuk menjalankan pada pembelajaran selanjutnya tentunya paling cepat berarti besok insya Allah. Ya, ya pokoknya Ibu tetap semangat terus dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, menarik, sehingga bisa menimbulkan semangat anak agar lebih aktif dalam belajar tentunya ya. Iya. Kemudian adakah seseorang yang bisa membantu Ibu Fitriah untuk mengingatkan Ibu Fitriah dalam menjalankan rencana tersebut, Ibu?
Kalau untuk mengingatkan kebetulan kita di sekolah semuanya alhamdulillah Bu Ita, Hmm, saling support ya dari mulai ya, kepala sekolah dan juga rekan ya, sejawat, dan di situ juga dukungan dari Tendik, tenaga pendidikan ya, atau ya, operator itu sangat ya, membantu ya ketika kita membutuhkan bantuan, beliau. Dan terutama juga kebetulan di sekolah saya ada guru penggerak namanya Ibu hmm, Handarini, itu sangat membantu tentunya kita saling mengingatkan, betul, apalagi kita selalu merefleksi pembelajaran apa yang sudah dilakukan dan apa yang kurang dan apa yang perlu kita persiapkan ya, untuk murid, sehingga itu sangat membantu sekali untuk ya. saya. Alhamdulillah pokoknya iya. Iya, iya. Alhamdulillah sekali tentunya ya Bu ya dengan punya teman yang saling mensupport dan juga atasan juga yang saling Iya. mensupport sehingga kita bisa tetap semangat tentunya dalam menjalankan tugas kita untuk mendidik anak, mendidik murid tentunya ya. Ya, baik Bu Fitria, terima kasih pembicaraan kita di sore hari ini cukup menarik sekali ya Ibu Fitria. Saya menarik kesimpulan mudah-mudahan dengan rencana Ibu tersebut dan strategi yang Ibu lakukan untuk dilakukan di kelas hingga anak bisa kembali aktif dalam pembelajaran. Tentunya Ibu harus selalu semangat dan juga tidak lupa harus sering-sering merefleksikan pembelajaran di kelas. Mungkin seperti itu dan tetap semangat. Semoga berhasil ke depannya. Mungkin itu saja Bu Fitri ya. Semoga bisa mengambil pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum Ya. Terima kasih warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.